Gue tidur itu sekitar jam 12 nih bang. Gue kebangun. Aduh, gue belum bisa tidur nih. Gue masih mikirin nih yang tadi Arif lihat nih. Iya. Itu beneran apa halunya dia nih? Ya kan, akhirnya gue sebat nih. Gue sebat, tiba-tiba di belakang tenda gitu, di belakang tenda gue nih kayak ada yang giniin tenda gue nih. Loh, apaan ya? Jarak gue sama Arif itu sekitar 6 meter lah. 6 meter tapi begini nih. Ya tapi masih, ya kalau gue teriak masih nyaut lah, walaupun cuacanya hujan itu deras. Rip, lu aman kan? Gue bilang. Pas gue nengok ke belakang nih bang, itu Arif tiba-tiba mau lempar gue pakai batu. Gue bilang, Rip, apaan itu di belakang lu ada monyet tadi bang? Apaan sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis pendakian bersama gua Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusan-urusannya. Pada kesempatan kali ini gua lagi ya ibarat kata menumpang ngopi di base campnya besok pagi. Kebetulan kali ini ditemenin sama Bang Nardi. Oke, Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Bang. Lu gimana? Apa kabar? Baik. Jadi kira-kira gimana nih Bang? Mau berbagi pengalaman apa nih? Ke gua pribadi, terutama di Sandiakala juga. Paling gue bakal ceritain tentang pendakian gue ya, berdua sama teman gue itu waktu ke Cikuray. Via Bayombong. Iya. Ada hal aneh atau janggal apa aja Bang yang dialami? Gua di Cikuray ya, pada tahun 2015 kalau nggak salah ya. 2015 atau 2016 tuh. Awal sih Januari. Itu gua mengalami sempat tersesat dan hampir dibunuh sama teman gue sendiri. Bener begitu Bang? Iya. Tapi alhamdulillah nggak kejadian gitu ya? Alhamdulillah nggak kejadian. Itu aja Bang. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bang Nardi dan kawan-kawan besok pagi udah nyempetin waktunya buat nemenin gua ngopi di base campnya gitu. Oke Bang Nardi, boleh kali kita langsung ceritain aja nih pengalaman Abang. Thank you banget nih Bang, udah mau mampir nih ke tempat gua yang sederhana lah. Nah, pada video kali ini gue bakal menceritakan tentang pendakian gue ke Gunung Cikuray via Bayombong lintas pemancar. Nah, awalnya ini gue emang nggak ada rencana sih Bang. Rencana gue itu ke Gunung Guntur. Itu tahun 2015 atau 2016. Nah, di malam Jumat atau di hari Kamis ya, itu gue lagi pada ngumpul nih. Nah, temen gue ini, salah satu temen gue ini ada yang nyeletukin, "Blay, naik gunung yuk." Gitu kan. Naik gunung kemana? Ke daerah Jawa Barat aja. Soalnya kan gue waktu itu emang sering ke daerah Jawa Barat kalau naik gunung ya. Gue jarang ke daerah Jawa Tengah. Soalnya kan kalau Jawa Barat kan kita juga nggak butuh waktu yang banyak. 3 hari juga cukup. Ya kan? Ya udah akhirnya fix tuh. Itu gue pertama itu fixnya itu 5 orang yang ikut ya. Fixnya itu pertama 5 orang, dan pas di hari hanya itu keesokan minggunya itu di hari Jumat atau di malam Jumat itu gue cuman berdua doang jalan dari sini. Entah itu ada keperluan apa teman gue, ya gue juga nggak bisa maksa ya kan. Ya udah akhirnya gue berangkat nih cuman berdua doang bareng temen gue itu si Arif. Nah, singkat cerita jalan lah gue. Jalan itu sekitar jam 7 dari rumah, dari Bintaro ke Lebak Bulus. Biasa gue waktu itu naik Prima Jasa yang harganya ya murah lah. Nah, di Lebak Bulus ini gue nungguin tuh bis Prima Jasa. Itu sekitar jam 7:30 lah datang tuh bisnya. Ya udah Rip, ayo kita naik. Ya udah naik tuh gue berdua. Nah, sepanjang perjalanan dari Jakarta nih sampai ke terminal Garut itu alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, masih aman-aman aja lah, enjoy aja tuh, walaupun gue cuma naik berdua doang.
Dan gue waktu itu juga beli logistiknya nggak di sini, gue beli logistiknya di daerah Guntur, di daerah Terminal Guntur lah. Situ kan ada pasar, ya kan? Iya. Nah, itu singkat cerita, sampailah gue di Terminal Guntur itu sekitar jam 2 atau jam 1-an. Ya itu udah bener-bener pagi. Nah, pas sampai di terminal itu, wah, ya lu tahu sendiri lah, Terminal Guntur itu nggak pernah sepi. Iya. Pasti selalu rame, mau weekend, mau weekday, itu pasti selalu rame. Soalnya destinasi wisata di daerah Garut itu ya banyak yang dituju. Entah itu Papandayan, Cikuray, Gunung Guntur, terus ada lagi Gunung Sagara, ya kan? Yaudah, akhirnya gue berhenti di salah satu warung nih. Gue istirahat di situ. Nah kan di awal pendakian ini kan gue mau naik ke Gunung Guntur. Gue nggak tahu situasi di Gunung Guntur itu seperti apa, informasi di Gunung Guntur itu seperti apa, gue nggak tahu. Dan gue coba nyari informasi nih ke calo-calo. Adalah salah satu calo itu nyamperin ke gue nih, sama Arif berdua. Mas mau naik kemana? Mau naik ke Cikuray, Papandayan, apa Guntur? Saya mau naik ke Guntur. Wah, kalau Guntur lagi ditutup, Mas. Emang kenapa, Kang? Iya, emang Mas nggak tahu. Soalnya kemarin itu ada kejadian 6 pendaki atau 5 pendaki itu kesambar petir di puncak 2 atau puncak 1, gue nggak tahu. Tapi alhamdulillahnya nih selamat semua, walaupun harus dievakuasi oleh warga setempat lah. Ya udah, akhirnya pas di situ gue mikir tuh berdua sama Arif, "Lah, ini kita jadinya kemana nih? Kalau kan Guntur ditutup. Tujuan gue dari rumah kan mau naik ke Gunung Guntur. Masa gue mau naik ke Gunung Cikuray lagi sih? Gue udah beberapa kali, bukannya gue agak sombong ya, tapi bukannya gue agak sombong, tapi gue emang beberapa kali naik ke Cikuray, jadi kayak agak bete aja gitu. Ya udah, Cikuray lagi mau ngapain lagi? Ya udah, Cikuray aja mau ngapain lagi? Papandayan begitu doang," kata si Arif ini nih. Ya udah, akhirnya kita setujuin tuh ke Cikuray. Tapi gue berangkatnya nggak pagi itu juga, tapi sekitar jam 7-an gue berangkat menuju ke base camp. Nah, sekitar jam 3 ini gue agak ngantuk soalnya di dalam perjalanan gue menuju ke Garut ini gue nggak tidur berdua sama Arif. Akhirnya gue pukul mundur ke belakang warung ini nih. Belakang warung ini kayak ada suatu musola. Gue bilang, "Arif, kita istirahat di musola aja, tempat biasa." Soalnya gue kalau ke Cikuray, Papandayan itu gue selalu ke musola itu buat istirahat waktu itu. Ya udah, akhirnya gue istirahat nih berdua. Nah, pas banget di musola itu ya benar-benar sepi. Ya sekitar jam 3-an kan belum ada aktivitas buat ibadah lah, ya kan. Nah, akhirnya gue rebahan lah. Gue rebahan di situ, Nah, Arif juga rebahan. Pas gue ngeliat Arif nggak begitu lama udah tidur dia, udah sempet tidur. Gue masih belum bisa tidur. Anjir, apa nih belum bisa tidur nih? Jadi gue agak begini nih. Jadi carrier ini buat bantal. Carrier buat bantal. Gue begini. Itu tiba-tiba gue dengar suara air, Bang. Gue bilang kan tadi yang gue bilang itu situasi musola itu benar-benar sepi. Namanya jam 3 belum ada aktivitas buat ibadah kan. Gue carilah itu sumber airnya. Gue cari, pas gue bangun, gue nengok ke kiri, itu ada kakek-kakek. Jadi pas posisi gue lagi tidur ini sama tempat wudhu, di tempat wudhu itu, kakek-kakek itu di tempat wudhu. Pas di tempat wudhu itu ya sekitar 5 meter lah. 5 meter ya, kita juga kalau dengar suara air masih kedengeran, soalnya sepi. Iya, benar. Ya kan? Ada kakek-kakek, ngapain? Makanya jam 3, belum waktunya sholat. Itu bener wujudnya bener-bener kakek-kakek. Dia pakai pakaian hitam, terus dia nggak pakai sarung, jadi kayak pakai celana cemplang gitu. Gue tegesin, kakek lagi wudhu. Ya udahlah, gue rebahan lagi, gue tidur lagi. Gue mencoba merem tuh tetap nggak bisa. Nah, jelang berapa menit itu suara air itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Gue bangun, gue lihat ke kiri. Itu kakek-kakeknya tiba-tiba hilang. Gue lihat ke dalam musola, itu nggak ada. Nah, itu siapa? Ya udah, akhirnya gue memaksa buat
tidur nih. Buat maksud tidur, pala carry lo tau nggak? Ya kan bisa dicopot ya. Bener. Itu gue tutup. Saking gue ketakutannya, itu gue tutup. Mencoba gue biar tidur lah. Biar tidur. Dan akhirnya gue terlelap sekitar jam 5 atau setengah 6 itu gue dibangunin sama marbot. Iya, soalnya kan buat aktivitas sholat subuh yang jam 4 itu, jadi dia marbot ini habis beres-beres lah. Jadi gue agak menjorok, jadi kayak agak nggak kelihatan. Gue berdua itu tidur, gue dibangunin, siapa suruh tidur di sini, gue digituin kan. Siapa yang nyuruh kalian tidur di sini? Maaf Kang, kami cuma buat istirahat doang. Soalnya kalau istirahat di depan takutnya kenapa? Takutnya barang-barang gue ini diambil-ambilin. Makanya kenapa gue tidur di pinggiran musola. Terus tadi nggak sholat, ketiduran Kang, maaf Kang. Gue nggak, di situ gue juga nggak menanyain tentang sosok kakek-kakek itu. Akhirnya udah gue minta maaf sama marbotnya. Gue balik lagi ke depan nih, ke daerah pasar yang dekat terminal itu. Gue balik lagi ke depan, buat mastiin lagi nih Arif, ini kita mau naik Cikuray lagi. Ya udah naik Cikuray aja. Ya udah, oke. Ini kita mau lihat mana nih? Pemancar apa jalur lain? Kita ambil jalur lain aja, Blay, kata dia. Kata si Arif ini nih, kita ambil jalur lain aja. Jalur mana gue nggak tahu. Gue baru tahu nih, Bayombong, kata dia. Bayombong ini baru dibuka. Gue nggak tahu alat transportasinya pakai apa menuju ke base camp Bayombong ini. Akhirnya gue nelpon temen gue yang ada di Jakarta. Dia pernah waktu itu naik Bayombong. Ya udah, akhirnya gue telepon, Blay, ini gue mau naik ke Cikuray nih. Terus ditanya lagi sama dia nih, emang lu nggak jadi naik ke Guntur? Nggak jadi, kemarin ada musibah di Gunung Guntur, ditutup sekarang. Terus lu mau naik apaan? Cikuray. Naik via Bayombong lintas Mancar, gue gituin temen gue. Ya udah, ntar lu naik mobil aja, mobil warna hijau, kuning apa-apaan gitu. Pokoknya di belakang terminal itu ada pangkalannya lah. Ya udah, akhirnya gue thank you nih, gue bilang, gue matiin tuh teleponnya. Ya udah ya, gue mau jalan lagi nih sama Arif berdua. Ya udah, akhirnya gue jalan tetep tuh calo yang di pinggir jalan itu tetep narik gue. Ya udah, gue cuekin aja, gue jalan. Tapi gue di situ sempet berhenti dulu di pasar buat beli logistik. Tapi soalnya kan gue belum beli logistik di ini kan, di rumah tuh. Gue beli logistiknya di daerah terminal. Ya udah, akhirnya selesai gue beli logistik, gue jalan, datang tuh angkot. Gue tanya, Bang, kalau misalnya buat ke base camp Bayombong lewat mana ya? Jadi gue gituin kan. Ya udah, ayo sini naik, ntar saya anterin. Biayanya berapa? Murah kok, kata dia. Ya udah, akhirnya gue naik sekitar jam 9 itu gue sampai di Posimaksi. Itu di situasi di base camp itu waktu gue itu belum terlalu rame. Soalnya kan jalur itu baru dibuka. Ya udah, akhirnya gue ngisi Simaksi. Ditanyain tuh sama dia, nanti mau lintas apa enggak, kata dia. Gue jawab, mau lintas Kang, nanti paling ntar kita turun via Pemancar. Ya udah, gue biasa tuh gue ngisi, udah kelar, gue siapin perbekalan gue tuh, gue cek ulang semuanya udah lengkap, Rip. Udah, ya udah, mulai tuh gue jalan itu sekitar jam 9:30 dari base camp. Gue jalan, nah tiba-tiba gue dipanggil nih sama si pihak base camp ini. Mas, tunggu dulu. Kenapa Kang? Bawa jas hujan nggak? Soalnya nanti di sini bakal turun hujan. Soalnya kemarin deras banget hujan. Oh gitu. Nah, pas banget gue nggak bawa jas hujan nih. Ya udah, akhirnya gue beli di warung tuh. Jas hujan ponco, lo tau kan? Iya. Nah, gue beli di warung tuh. Gue bilang udah kelar, ya udah gue pamitan lagi nih sama si penjaga pos ini nih. Gue jalan sekitar 15 menit. Itu cuaca bener-bener masih terik banget tuh. Gue happy tuh, gue jalan berdua, walaupun cuma berdua doang. Dan logistik itu gue bener-bener bawa ya banyak, karena gue mau senang-senang. Gue nggak mau nyari apaan gitu. Gue nggak mau nyari, gue cuma naik gunung ya gue mau senang-senang doang. Refreshing lah. Gue jalan sambil ngobrol walaupun cuma berdua sama Arif ini. Jalan itu pas gue nyampe di pos 1 itu tiba-tiba hujan deras. Hujannya nggak kecil, langsung deras. Gue bilang, Rip, hujan ini.
Yaudah kita berhenti aja dulu di sini. Yaudah iya. Yaudah akhirnya gue berhenti nih sama Arif. Tapi gue cuman berhenti tuh sekitar 30 menitan. Tapi abang di situ berdua doang apa ada rombongan lain tuh? Berdua doang gue. Berdua doang. Itu sekitar jam 12 kalau nggak salah ya. Iya. Itu gue sambil nungguin hujan. Itu gue bilang, Rip, ini nggak ada pendaki lain. Nggak ada nih kayaknya. Bener-bener berdua doang. Berdua doang dari bawah. Tapi di base camp itu ada pendaki. Gue nggak tahu dia mau naik apa abis turun. Ya. Nah tapi di pos 1 ini gue cuma berdua doang sama Arif ini. Ya udah, gue udah nungguin hujan tuh nggak kelar-kelar. Gue tanya sama Arif, ini kalau misalnya kita nungguin lama nih, bakal nyampe jam berapa? Soalnya target gue itu ngecamp di puncak. Ya udah kata Arif, yaudah kita jalan aja. Lu siap lu jalan jam-janan? Gue bilang, iya siap. Ya udah akhirnya gue jalan tuh. Gue pakai jas hujan kan. Gue jalan. Nah posisi perjalanan itu gue yang sebagai pemimpin nih. Gue sebagai pemimpin, Arif di belakang gue. Walaupun gue baru pertama kali naik Cikuray via Bayombong. Soalnya gue seringnya lewat Memancar. Gue jalan. Nah itu trek itu via Bayombong ya. Itu lebih enak lah menurut gue. Lebih enak daripada via Pemancar. Dia bener-bener landai. Tapi ya begitu jauh. Gue jalan, itu hujan makin deras tuh. Sampailah gue di pos 2. Sampai di pos 2, udah Rip, berhenti dulu di sini. Iya, sama nih, gue juga capek nih. Gue ngeliat Arif ini kayak buat memaksakan dirinya nih. Memaksakan dirinya buat melanjutin perjalanan. Gue ngeliat itu hawanya bener-bener kayak kecapean. Soalnya kan gue di base camp ini kan nggak sempet makan. Ya, gue di base camp ini nggak sempet makan. Jadi gue cuman ya prepare ya. Gue ya makannya cuman di terminal itu doang. Gue bilang, Rip, kita makan aja dulu di sini. Buka yang instan aja lah, gue gituin kan. Ya udah masak mie aja. Ya udah masak mie. Gue masak mie, kelar tuh makan. Gue bilang, Rip, ini kita abis sebat jalan lagi ya. Soalnya udah mau jam 2 nih, gue gituin kan. Itu gue soalnya lama itu jalan. Itu gue bener-bener santai, jalan itu gue bener-bener santai. Nggak ada cepet-cepetnya gue jalan. Bener-bener santai. Gue jalan pos 3. Nah di pos 3 ini gue nge-break. Gue lanjutin perjalanan lagi menuju ke pos 4. Sampailah gue di pos 4 ini. Gue di pos 4 ini, Arif ini kayak bener-bener gimana ya? Gue tanya lagi, Rip, lu bener-bener kuat apa enggak? Kalau misalnya lu nggak kuat, ayo kita turun. Masalahnya kan posisi cuma berdua doang, nggak ada pendaki lain, dan hujan pula. Masih tetap hujan. Yaudah Blay, masih kuat gua. Lu beneran? Gua nggak mau maksain nih, gua bilang. Nantinya gua nggak pengen terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Nah itu dia. Yaudah, gua bilang, gua tegesin lagi kata Arif. Yaudah kita lanjutin perjalanan lagi. Yaudah, lanjut nih perjalanan lagi dari pos 4 nih gua. Nah dari pos 4 ini sekitar jam 3 kalau nggak salah ya. Jam 3 itu. Jam 3, gua jalan. Nah tiba-tiba di depan itu gua nemu kayak persimpangan. 2 jalur, tapi sama-sama menuju ke atas. Gue bilang, Rip, ini kita ambil kemana ya? Kanan apa kiri? Arif bingung tuh. Tapi jalurnya sama-sama ke atas, Blay. Iya, sama-sama ke atas. Ya udah, ambil kanan aja. Kali aja kalau kanan nih, ya bener-bener jalan buat menuju ke puncak. Bener lo kanan? Iya kanan. Ya udah, akhirnya gue naik tuh. Akhirnya gue lanjutin perjalanan. Nah tiba-tiba itu situasi awalnya sebelum gue lanjutin perjalanan tuh pas 2 cabang itu jalan tuh trek bener-bener kelihatan, bener-bener kebuka, nggak ada rumput, nggak ada pohon nggak ada kayak ranting-ranting gitu, ya bener-bener trek. Ya lu tahu kan trek-trek pendakian. Gue jalan itu lama-lama trek itu makin ketutup bang. Ternyata jalur yang gue ambil itu salah. Harusnya itu belok kiri, arah ke pinggir jurang. Jadi dia begini nih. Jadi kalau gue ngambil kanan dia begini lama-lama. Nyempang gitu. Nyempang. Bilang, Rip, ini bukan jalur pendakian, Rip. Ini kita salah jalur. Itu gue udah hampir sejam itu gue jalan. Nah itu kan pertama yang gue ambil itu naik ya jalurnya. Itu lama-lama landai dan turun. Rip, ini fix kita salah jalan. Lalu bener salah jalan. Nah di situ Arif bener-bener kayak
ketakutan lah. Ya namanya gue bener-bener itu apa ya, pertama kali ya, itu pertama kali gue ya disorientasi jalur lah. Dan itu gue juga berdua doang. Nah, gue bilang di situ gue juga apa ya, nggak tahu lah ilmu navigasi itu seperti apa. Ya udah gue ya dengan PD-nya gue aja ya, dengan PD-nya juga. Tapi ini juga nggak boleh dicontoh lah. Ini nggak boleh dicontoh. Ini pengalaman pahit gue lah. Berdua sama Arif yang jatuhnya sama-sama ego, sama-samanya ego buat naik ke puncak. Gue bilang, Rip, yaudah lu tunggu sini ya, gue jalan lagi dengan rasa penasaran gue, nih bener-bener kita salah apa enggak. Akhirnya gue pinggir-pinggirin tuh ranting-ranting, gue pinggir-pinggirin, bener bang, ternyata itu yang di depan gue itu buntu, nggak ada jalur. Dan gue balik lagi ke Arif, Rip, ini fix kita salah jalan ini, gue bilang gitu. Itu Arif bener-bener menangis bang, dia bener-bener menangis ya. Dia baru pertama kali yang ngerasain ya bener-bener kayak tersesat, tapi nggak begitu lama. Ya sekarang lu kalau di situasi gue ya lu pasti ada rasa panik lah, ada rasa panik. Dan itu juga nggak ada pendaki lain, itu bener-bener ya berdua doang. Jam berapa tuh bang posisi? Itu sekitar jam berapa itu, yang jam 3:30 kalau nggak, jam 4 udah mau sore. Nah itu dia. Nah di situ headlamp gue cuma bawa satu. Ya pendakian gue itu bener-bener ya dibilang nggak patut dicontoh ya nggak patut dicontoh. Itu bener-bener ya sompral lah jatuhnya. Ya udah gue break Rip, lu jangan bengong. Jadi Arif nih kayak pas gue bilang nih kita salah jalan, dia langsung kepikiran loh. Pikiran ya. Langsung dia bener-bener ya dia berpikir kayak langsung ya negatif lah. Gue nggak tahu pemikiran dia, dia tetap bengong deh. Rip, lu ngapain bengong? Jangan bengong. Itu hujan, itu masih deras itu bang. Itu gue hujan masih deras tuh. Itu gue masih pakai jas hujan ponco. Rip, lu jangan bengong. Lu lapar nggak? Gue bilang, kalau lapar nih. Jadi gue naruh apa namanya, roti yang sobek tuh, roti sobek. Itu gue beli banyak. Gue waktu itu logistik bener-bener banyak gue. Logistik bawa. Rip, gue buka. Nih Rip, lu makan dulu. Jadi lu tau nggak? Rasanya makan roti nih sambil kena air hujan. Itu ya aneh lah. Yang penting perut bisa keisi dulu. Udah nih lu nggak usah sedih, udah nih lu makan. Kata dia, ya Allah Nar, ini kenapa bisa begini? Ya gue juga nggak tahu, kan lu yang minta jalur kanan. Soalnya bener-bener ya jalur sama-sama menuju ke atas ya, gue berpikirnya juga kanan ini jalur. Ya udah akhirnya gue makan tuh berdua sama dia. Itu satu ini tuh habis tuh roti. Lu lapar Rip? Lapar gue, orang belum kena nasi kata dia. Sama, emang lu doang yang belum kena nasi. Yaudah lu tunggu sini dulu ya, gue nyari jalan nih. Jadi ini Arif nih nggak begitu jauh lah gue tinggalin, tapi gue cuman agak-agak minggir. Itu gue bener-bener di pinggir jurang itu. Itu yang pohon-pohon kecil-kecil tuh, apa namanya, pohon-pohon kecil tinggi gitu ya. Iya. Yang kecil-kecil itu ya di kanan kiri gue itu bener-bener rapat banget. Itu nggak ada jalur. Iya bener-bener nggak ada jalur pendakian. Gue celingak-celingik, gue bilang, Rip, aman kan? Itu nggak ada suara. Rip, lu aman kan? Itu jarak sama gue sama Arif itu sekitar 6 meter lah. 6 meter tapi begini nih. Ya tapi masih, ya kalau gue teriak masih nyaut lah, walaupun cuacanya hujan itu deras. Rip, lu aman kan? Gue bilang. Pas gue nengok ke belakang nih bang, itu Arif tiba-tiba mau lempar gue pakai batu. Gue bilang, Rip, apaan itu di belakang lo, ada monyet gede bang? Apaan sih? Dia ngelihatnya nih kayak halu nih, Arif ini kayak halu nih. Gue bilang, Rip, lu kenapa? Itu tadi. Jadi Arif ini ngeliat gue lagi maju ke depan nih, pas gue nengok ke arah dia nih, itu monyetnya kayak mau ngerangkuk, kayak mau ngajar gue. Lu apa Arif? Gue dorong tuh Arif, jadi kayak jatuh gitu. Itu tadi monyet gede banget. Lu halu, lu apaan monyet, lu lihat tuh. Gue tampar-tamparin kan. Lu yang bener dong, gue bilang. Gue sadar gitu. Iya, gue ngerinya apa? Gue ngerinya di gejala hipo. Di sini gue bener-bener nggak tahu situasi nanganin hipo itu seperti apa. Gue bener-bener buta banget gue. Ilmu pendakian waktu itu gue bener-bener buta. Gue nggak tahu cara nanganin hipo itu kayak gimana. Terus cara, ya pokoknya bener-bener buta lah gue. Rip, lu ngapa? Gue bilang.
Tadi gue ngeliat bener, Nar, itu monyet di belakang lu itu gede banget. Ah, lu gila lu. Lu tahu nggak? Lu hampir mau bener-bener itu batu ya. Tangan dia itu bener-bener gede. Ya lu tahu ya batu di hutan kayak gimana sih? Itu diambil itu bener-bener. Untungnya gue langsung refleks. Itu gue langsung begini, langsung gue dorong. Gue bilang, lu apaan sih, Rip? Lu tahu nggak, lu hampir membunuh gue. Tadi bener, Nar, gue ngeliat itu monyet belakang gede banget. Udah berhenti, udah lupain, gue bilang, udah lupain, udah duduk. Nih, lu minum lu, gue keluarin kan air minum. Jadi gue bawa air minum itu 5 botol yang 1,5 liter. Arif 2, gue 3, gue tumpuk tuh. Udah lu minum dulu, lu jangan bengong mulu. Jadi nih Arif nih, yang gue bilang tuh dia bengong terus. Yang pas gue bilang, Rip, ini kita salah jalur. Itu dia bengong tuh. Rip, lu jangan bengong, gue bilang. Lu harus jaga, bener-bener lu harus jaga. Pikiran lu harus bener-bener positif, nggak boleh negatif. Lu nggak boleh, ya pemikiran negatif lu buang jauh-jauh. Iya, Nar, ya, maafin, kata dia. Maafin. Ya udah, kita bener-bener diem di sini dulu. Kita kalau misalnya kayak kalau misalnya lu kayak gini mulu nih, gue nggak tahu nih keluarnya jam berapa nih. Itu bener-bener udah mau gelap. Itu bener-bener udah mau gelap. Dan tujuan gue kan ya ngakemnya di puncak. Akhirnya Arif gue tenangin, gue kasih lagi nih roti. Perbakalan roti kan gue bilang gue banyak. Gue bener-bener happy lah, gue bener-bener logistik tuh banyak banget. Itu gue bener-bener banyak banget. Nah, gue kasih roti, nah Arif ini bengong lagi. Gue makan, gue ajakin ngobrol, gue ajakin ketawa tuh dia diem. Rip, lu kenapa diem? Gue bilang, gue udah gak kuat, Nar. Gue udah gak kuat. Ya emang lu doang, baju gue juga bener-bener udah tembus. Itu yang jas hujan ponco, itu tembus ke jaket gue. Ya sekarang, ya lu bayangin aja bang, gue dari bawah ini sampai situasi jam 4:30 ini bener-bener ya masih dihujanin. Dan hujan itu gak pernah kecil, deres terus hujannya. Emang lu doang, Rip, yang kedinginan. Gue juga kedinginan, Rip. Tapi bagaimana caranya ya, gue harus jaga suhu tubuh gue ini tetap panas. Ya lu harus tetap kayak gue gituin kan. Lu suhu tubuh lu harus panas. Akhirnya tangan dia gue gesek-gesekin ke tangan gue. Jadi biar kayak ada hawa panas. Gue gesek-gesekin, udah Rip, gue bilang. Gue di situ bener-bener, yang ngelihat dia itu ya bener-bener sedih juga sih. Sedih ya Allah, kenapa gue bisa sampai kayak gini nih. Rip, gue gitu kan. Sambil gue gesekin, Rip, kenapa Rip? Bener-bener gak kuat. Jadi tuh tangannya, lu kalau tangan hujanan kayak gimana sih? Lu tau? Iya, mengkerut. Iya, itu bener-bener kayak hampir mau biru. Gue gesek-gesekin terus, Rip, masih aman kan? Gue merasa sedih juga sih gue waktu itu. Kalau gue ceritain ini ya, gue gesek-gesekin kan, Rip. Yaudah nih, lu diem di sini ya. Jadi gue bawa ini, gue dari rumah itu bawa air jahe. Gue bayar jahe di termos, tau nggak termos? Iya, Nah, Rip, lu minum, Rip. Lu minum nih, agak-agak hangat nih, gue gituin kan. Yaudah lu minum nih, gue nyari jalur lagi nih. Nah, gue bawa tali rapia. Gue berinisiatif nih, gue ikat kakinya dia. Nah, kalau nanti dia bergerak kan, ininya gue ketarik nih. Iya. Ada pergerakan. Nah, Rip, lu diem di sini ya. Tapi lu jangan bengong nih, gitu. Lu makan nih. Jadi roti sama snack nih, gue kasih dia semua. Wah, walaupun yang dimakan ini bener-bener basah, yang penting perutnya dia nih keisi, biar nggak lapar, biar nggak kosong lah. Ya udah gue jalan. Itu jalan itu ya nggak jauh lah, sekitar 4 meteran lah. Gue celinguk, ini mana jalurnya? Gue bilang, ya Allah, temuin kayak ini jalur nih, udah bener-bener mau malam nih. Gue takut, gue bener-bener takut. Gue kalau di hutan malam itu gue takut gue waktu itu. Yang namanya gue belum terlalu hobi lah, belum terlalu expert banget lah di dalam pendakian. Ya Allah, gue takut nih kalau malam, ngeri terjadi hal-hal yang nggak gue inginkan. Gue gituin kan. Nah, pas gue lagi nengok ke kanan nih, gue ke kiri, gue bener-bener ya nyari jalur. Itu tiba-tiba tali yang gue ikat itu kayak gerak. Gue nengok ke belakang, itu sama.
Nah awas itu monyet lagi di depan lu. Jadi itu monyet itu bener-bener kayak Arif nih, pandangannya itu bener-bener kayak ada monyet itu gede banget. Jadi pemikiran itu kayak ada monyet itu bener-bener, ya bener-bener kayak mau cangkram gua. Gua dorong lagi, apaan sih lu bener, gua tamparin lagi kan. Lu halu lu, udah kan gua bilang lu jangan bengong lu jangan bengong, lu makan aja nih yang gua kasih. Udah gua ini kan apa makanan dia tuh gua kumpulin, masukin lagi tuh, gua buka kayak gua ayo kita jalan gitu. Gua buka kan tuh apa namanya talinya yang gua ikat, gua buka ayo jalan. Udah gua nggak mau nyari jalan sendiri, ayo sama lu, gua ngerinya lu kayak gini lagi nih. Udah yuk, akhirnya gua tarik nih, Arif ini gua suruh jalan duluan. Udah lu jalan duluan, gua di belakang lu. Udah nih kita naik ke atas aja nih, pokoknya naik ke atas, mau kemana tembusnya pokoknya naik ke atas. Bener, udah lu jalan ya ke depan. Ya udah, Arif jalan, gue ikutin tuh, gue ikutin. Nah sekitar jam 5:30 nih, alhamdulillah bang, gue nemu jalur. Nah itu gue tembusnya di sebelum puncak. Kalau nggak salah itu puncak Bayangan via Bayombong ya, kalau nggak salah. Di situ Arif udah seneng banget, alhamdulillah. Nah walaupun hujan ya, masih hujan, itu Arif seneng banget. Gue juga alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gue bilang. Nih gue bener-bener ya bersyukur banget lah ditemuin, walaupun gue dari pos 4 gak ketemu pos 5 atau pos 6 atau pos berapa, itu gue langsung ditemuin di puncak Bayangan. Yaudah Rip, ayo kita naik lagi nih, Ethem cuma ada satu nih, gue gituin kan. Nah, sampailah gue di puncak nih, sampai gue di puncak itu pas banget maghrib. Nah yang anehnya di puncak ini rame bang, di puncak ini rame, gue nggak tahu dia lewat mana, paling lewat via Pemancar. Soalnya yang terkenal Cikure ini via Mancar. Itu gue sampai dapat spot itu bener-bener miring. Jadi lo tau yang kata rumah itu, nah rumah itu dulu ya gue itu bener-bener ya lo tahu apa namanya coret-coretan lah. Itu masih banyak banget. Kalau sekarang kan kayak udah dicat ya. Itu coretan masih banyak banget. Lah kita mau diriin tenda di mana nih Rip? Dapatnya cuma segini doang. Udahlah, diriin tenda aja di sini aja. Ya udah akhirnya gue diriin tenda, Arif langsung gue suruh masuk, gue suruh ganti baju. Gue yang ngerapiin, gue yang gelar flysheet segala macem. Akhirnya gue masuk, gue ganti salinan, nah, Arif ini gue suruh istirahat. Rip udah lu istirahat, gue yang seduin kopi sama teh gue gitu kan. Ya udah akhirnya gue seduin teh nih Arif gue seduin teh. Nah gue bawa jahe, gue bejek-bejek, gue sekali masak tuh sama si tehnya ini nih. Gue kasih Arif, Rip dan ini lu minum dulu biar perut lu agak-agak anget. Ya udah akhirnya gue masak Indomie lagi nih, gue nggak masak nasi, gue masak Indomie. Gue pokoknya ya banyaknya itu cuman cemilan doang, gue banyak. Nih Rip lu makanin cemilannya dulu, gue masak Indomie aja dulu. Ya udah gue kelar masak itu sekitar jam 8 tuh, nih gue makan nih berdua sama Rip. Emang lu kenapa tadi? Itu tadi gue bener-bener ngeliat, nah itu di belakang lu itu monyet gede banget, itu bener-bener kayak monyet atau gorila itu, dia bilang sama gue kayak gitu. Lalu ini halu, gue bilang ini halu. Pemikiran lu ya lu takut, ya rasa ini lu pasti ada. Kalau pemikiran lu negatif ya ini lu setan-setan ini pasti bakal datang. Ya kali ya halu. Iyalah orang bener-bener gue nggak ngeliat. Kalau gue ngeliat ya itu bener real. Ini kan gue nggak ngeliat. Ya udah akhirnya Arif ini gue suruh istirahat. Arif lu istirahat aja. Gue istirahat. Si Arif ini istirahat, gue juga mencoba istirahat. Nah posisi kan bener-bener nggak enak kan ya. Miring, lu tau rasain tidur miring kayak gimana sih? Gue bilang anjir, gue ngeliat Arif udah pules. Ya mungkin capek kali dia. Nah itu dia. Itu situasi malam masih hujan bang. Oh masih hujan? Masih hujan tetap. Tapi nggak deres. Kayaknya waktu gue naik itu hujan. Gue bilang aduh ini hujan. Kapan berhentinya? Gue mau ngeliat ya namanya di puncak kita mau ngeliat apa sih? Bintang lah ya. Samudra bintang lah. Hujan bintang yang dibilang buat para pendaki lah, hujan bintang. Pas gue nengok, aduh masih hujan, bener-bener kayak ada geluduk lah. Gue tidur itu sekitar jam 12 nih bang. Gue kebangun, aduh, gue belum bisa tidur nih. Gue masih mikirin nih yang tadi Arif lihat nih, itu beneran apa halunya dia nih, ya kan? Akhirnya gue sebat nih.
Gue sebat, tiba-tiba di belakang tenda gitu, di belakang tenda gue nih kayak ada yang giniin tenda gue nih. Bro, apaan ya? Padahal lu tahu sendiri kalau misalnya di jalur apa namanya, di puncak nih ya, di puncak nih, di puncak itu di pinggir itu jurang kan? Iya. Pinggir-pinggir itu jurang kan? Nggak ada space buat tanah ya. Kalau lu ngekemnya di tengah-tengah ya ada, ya kan? Nah itu gue ngekemnya bener-bener di pinggir. Gue bilang nih, apaan ya? Pas gue nengok ke belakang, itu bener-bener kayak tangan. Itu kayak apa sih, kayak nyakar tenda gue. Gue keluar kan, gue keluar nih apaan sih? Gue ngerinya ranting apa namanya? Jatuh. Buat ini ke bawah angin. Oh iya. Benar. Jadi kan goyang-goyang. Iya. Gue lihat itu jauh dari ranting. Gue keluar nih, gue pakai headlamp, gue lihat, ya itu ya bener-bener cuma jurang doang, tok jurang. Jadi di belakang tenda gue nih ya plong, nggak ada apa-apaan, nggak ada pohon sama sekali. Ya pohonnya sih pohon tinggi. Udahlah, gue biarin tuh, gue cuekin. Itu sekitar jam 12:30 bang. Itu sekitar jam 12:30 gue mulai tidur lagi nih. Itu udah malam. Nah itu yang di tenda-tenda yang samping-samping gue. Jadi tenda gue begini nih, bederetan nih. Bederetan soalnya kan di sininya jurang nih. Iya. Bederetan set, ada yang di sini. Nah pas banget ke bagian gue paling ujung sini nih. Nah kalau ke sini kan via pemancar. Kalau di sini via Bayombong. Pas banget gue di ujungnya. Dapet terakhir tuh gue. Gue nengok, wah udah sepi nih, udah pada tidur kali ya. Ya udah gue coba masuk lagi nih. Gue mencoba tidur nih jam 1 nih. Jam 1 gue tidur. Itu pas banget itu. Di kepala gue nih kayak ada benda jatuh bang. Di luar tenda gue. Tuh. Pas gue bilang apaan nih? Gue keluar kan. Nggak ada bang. Nggak ada yang jatuh. Tapi suara jelas tuh bang. Itu suara jelas ya. Sekarang begini aja nih ya. Kalau misalnya lu nih lagi di dalam tenda, Iya. ada benda jatuh, nyentuh ke tenda lu pasti ada, gitu kan? Itu bener-bener denger jelas itu gue suaranya. Astagfirullahaladzim. Ya udah di situ gue pikirannya ya apa ya, bener-bener mau ya positif aja lah. Yang negatif gue bener-bener gue lawan terus. Ya walaupun gue bener-bener takut. Di situ gue bener-bener takut. Gue di situ akhirnya mencoba tidur lagi nih dengan pala carrier ini gue tutupin lagi nih, yang kayak waktu gue di musola. Iya. Ya kan? Gue tidur, akhirnya gue dibangunin nih. Singkat cerita pagi, gue dibangunin sama Arif. Bangunin udah pagi. Pas gue lihat, anjir udah jam 10 ternyata. Gue, Rip, lu nggak bangunin gimana? Gue ngeliat lu semalam risih banget. Jadi Arif ini kayak tidur ayam lah. Iya, jadi dia denger nih gue keluar masuk tenda. Gue bilang lah, lu kenapa nggak bangun? Lu kenapa nggak negor gue kalau lu bangun? Ya gue bener-bener capek, gue coba tidur lagi aja, kata Arif gitu kan. Emang kenapa sih semalam? Di situ gue nggak jelasin. Ke Arif ini gue denger apa. Di situ mau gue jelasin, gue keluar nih. Yaudah yuk kita keluar. Kali aja udah cerah nih, hujannya udah berhenti. Dan sayang sekali bang, itu di luar itu benar-benar masih hujan. Ya itu gue mikirnya apa ya? Ya kayak bener-bener nggak diizinin banget nih gue. Ya dari awal gue sampai punya itu bener-bener dijamin. Ya Rip, kita begini banget ya naik kayak berdua ya. Iya nih, nggak dapat apa-apa. Yaudah yuk kita packing dah, turun. Ya itu bener-bener ya rasa kecewa ya pasti ada ya. Rasa kecewa itu pasti ada. Ya udah gue nggak sempet berfoto-foto. Gue cuman cepet-cepet bikin makanan lah buat turun. Gue makan selesai semua, gue prepare nih buat turun. Pas gue mau turun, biasa nih gue sapa-sapa pendaki lagi nih yang di samping tenda gue. Gue bilang, bang, gue mau turun dulu ya, masih hujan, nggak apa-apa, gue terabas aja. Ya udah akhirnya gue turun nih, gue nggak sempetin foto di rumah itu tuh, rumah yang di puncak Cikuray itu. Gue turun, pas gue turun itu langsung hujan, langsung deras bang, deras lagi hujan. Itu untungnya gue udah pakai inian, apa namanya? Jas hujan. Udah pakai jas hujan. Gue udah pakai jas hujan. Rip, gue bilang, deras lagi nih Rip. Iya Nar, deras lagi. Ini kita bablas turun aja kali ya. Ya udah bablas turun aja. Gue ngerinya nih Arif terjadi kayak tadi lagi nih. Akhirnya gue putusin
lari gue turun, walaupun lu tahu sendiri jalur Pemancar ini kalau hujan itu bener-bener jalur air kan. Iya. Ya kalau hujan kalau bener-bener deres banjir. Nah situasi gue kayak gitu, itu jalur tuh banjir, itu bener-bener banjir. Gue tuh sama Arif bener-bener kayak ya bener-bener kayak mandi hujan, ya bener-bener kayak nggak pakai jas hujan. Ya bener-bener sampai celana dalam gue basah, lu bayangin aja. Ya udah akhirnya gue jatuh-jatuhan, gue pleset, gue bilang ya biar Arif ini kayak nggak ada pemikiran negatif lah. Ya gue di situ gue ketawain lah Arif pas jatuh, terus Arif ngetawain gue pas jatuh. Ya udah singkat cerita akhirnya gue sampai di base camp nih. Sampai di base camp itu sekitar jam 4 gue. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Di situ gue langsung bersih-bersih lah, ganti baju segala macem. Itu gue langsung turun menuju ke pinggir jalan tuh. Gue naik ojek, gue langsung turun. Soalnya kan besoknya Arif ini kerja, makanya gue langsung ngejar waktu. Dan singkat cerita gue naik bis menuju ke Jakarta. Nah di Jakarta ini gue kilas ulang nih sama Arif. Rip, lu mau tahu nggak Rip? Kenapa yang lu lihat di tenda itu? Itu gue belum pulang ke rumah, jadi masih di rumahnya Arif lah, masih di rumahnya Arif, masih baru buat nyampe dari inian, dari turun tuh. Itu gue denger suara kayak cakaran Rip. Di tenda kita itu kayak ada yang nyakar. Serius bener. Padahal gue nggak denger apa-apa loh. Jadi si Arif ini bener-bener belum tidur pulas. Dia bener-bener tidur. Nggak denger dia. Hah, lu nggak denger Rip? Seriusan? Iya gue nggak denger. Gue tanya lagi, lo tau yang bruk yang kayak ada benda jatuh. Nah, jadi Arif ini di samping gue nih. Nah ya, palanya ya, arahnya tidur ya sama-sama begini gue, sama-sama begini. Nah otomatis kan kalau misalnya benda jatuh, Arif juga pasti ngerasa dong. Kalau ini bener-bener di atas kepala gua. Rip, lu kalau benda jatuh denger nggak? Nggak denger, Nar. Gua bener-bener nggak denger sama sekali. Dan hujan pun juga nggak begitu deras kan yang gue bilang waktu malam itu. Cuman kayak ada rintik-rintik doang. Ya udahlah, lupain aja. Ah, enggak, emang lu denger? Iya, gua denger, Rip. Ya udah lupain aja, namanya itu alam tempatnya dia ya. Kita di situ tamu. Ya udah akhirnya gue pamitan tuh sama Arif, pamitan buat pulang. Arif, gue balik dah. Ya udah balik dah. Ya udah akhirnya selesai lah cerita perjalanan gue waktu ke Gunung Cikuray via Bayombong lintas Pemancar. Alhamdulillah selamat sampai rumah tuh Bang. Alhamdulillah Bang. Jadi itu aja Bang. Mungkin itu aja sih. Jadi gini Bang Nardi, kira-kira dari perjalanan lu nih tadi sama siapa Bang Arif ya? Iya. Kayak ngalamin sedikit ya aneh dah, bisa dibilang juga janggal gitu ya. Dan temen lu juga nih yang namanya Bang Arif kayak ngalamin dia kayak nggak sadar gitu Bang. Nah, kayak halu. Iya, halu atau nggak sadar tuh Bang. Itu kalau menurut gue ya, itu kayak gue juga bingung sih antara halu sama nggak sadar itu. Iya. Sekarang kita gini aja ya, cara perbedaan hipo sama kesurupan itu 11-12. Iya. Bener nggak? Bener. Nah di situ gue hampir mirip-mirip kayak gitu. Antara halu sama nggak sadar gue juga bingung nih. Tapi yang dibilang ke gue itu bener-bener dia ngeliat sosoknya itu. Soalnya nih kejadian 2 kali nih. Nah itu dia. Iya. 2 kali. Dan cuma sekali, dan 2 kalinya untungnya gue ngiket nih. Iya. Biar kalau misalnya dia gerak tahu gue. Jadi gue langsung bisa ngindar. Iya. Dan sama yang tadi tuh Bang, apa namanya, kayak ada cakaran gitu Bang di tenda lu ya. Sama yang ada suatu benda jatuh tuh nimpah ke tenda lu. Nah dari itu semua kira-kira nih Bang ya, dari lu berdua ada penyebabnya nggak gitu Bang? Nah itu gue juga apa nih ya, kurang tahu ya. Ya tapi mungkin di sini gue revisi lagi pas pulang ini. Ya mungkin kesalahan gue sama Arif berdua ini nggak izin sama kedua orang tua gue atau kedua orang tuanya Arif ini. Jadi gue waktu itu ya kenapa gue di setiap pendakian gue ya, di setiap cerita gue yang udah pernah gue ceritain di channel-channel lain itu, kenapa gue selalu digangguin, dan yang paling parah sampai sekarang nggak pernah balik lagi itu gue di pendakian Ciremai. Dan itu gue juga bener-bener ya nggak izin sama orang tua. Itu bener-bener kesalahan fatal gue sih, dan itu bener-bener nggak pantut dicontoh. Mungkin dari salah satu itu Bang ya penyebab mungkin itu. Mungkin itu aja kira-kira Bang. ya, mungkin itu aja. Kira-kira ada pesan dan kesan nggak nih Bang dari Abang pribadi? Kalau dari gue ya, gue bukan buat menggurui ya, gue bukan buat menggurui, tapi di sini ya kita balik lagi
Ya lu kalau misalnya naik gunung ya, ya kan di situ ada apa sih, attitude pendaki lah. Benar, pasti itu. Tata cara pendaki itu kayak gimana? Ya bukannya lu naik gunung bukan sekedar entah itu pansos, entah itu buat ya foto-foto sih buat buat abadikan perjalanan itu emang perlu. Momen itu ya emang harus lah buat nanti cerita ke ya mungkin kalau udah tua buat anaknya ya kan. Nah mungkin yang gua apa ya, yang bener-bener yang gua sedihin ya di gunung-gunung itu ya sampah sih, itu bener-bener sampah dan perilaku pendaki zaman sekarang. Ya mungkin ya gua dulu ya gua akuin ya gua ya frontal ya, gua bener-bener gak patut dicontoh dulu. Itu gua terlalu ngeremehin lah, ini gunungnya kecil gampang ini mah didaki, kita santai aja. Lalu berpikiran kayak gitu nggak? Ya kan? Ini mah pendek, paling berapa mdpl, wah ini mah tinggi. Kalau misalnya lu atau gua udah naik ke misalnya ya gunung tertinggi di mana gitu, wah gila nih hebat. Bukan, sebenarnya lu juga bisa, mungkin waktunya doang yang belum lu dapet. Di situ ya bukannya apa ya, itu balik lagi ya lu jangan terlalu ngeremehin lah. Ya semua gunung itu sama aja, dan kita semuanya juga tamu, kita semuanya tamu sebenarnya. Ya ada pasti ada halangan-halangannya, terus ada pantangannya dari satu gunung ke satu gunung yang lain. Dan attitude sopan santun sih yang harus benar-benar diterapin. Itu pasti. Mungkin itu aja sih dari gue. Itu aja Bang kira-kira. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang. Sama-sama nih. Saya pribadi udah diizinin nih main ke besok pagi. Gue itu selalu terbuka buat siapa aja. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Dan semoga buat lu pribadi selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Selalu diberi keberkahan. Amin. Selalu juga dimudahin nih Bang untuk segala Amin. urusan-urusan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa kita jadikan pelajaran ya, terutama buat gue pribadi. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan Besok Pagi Channel dan Bang Nardi. Sama-sama Bang Wildan, sama-sama. Jangan lupa juga buat kalian yang suka sama video atau cerita kali ini bisa di like dan juga di subscribe. Cukup sekian dan terima kasih.